Secara kajian sains dan teknologi, bulan pernah terbelah menjadi dua itu dibuktikan secara ilmiah. Dikatakan oleh mereka di bulan itu ternyata kayak semacam ada sabuk yang melingkari bulan, yang itu sampai tembus ke dalam tengah bulan, dan itu menandakan bulan itu pernah terpisah kemudian dempet lagi, dan itu jadi dibuktikan. Maka orang-orang Quraisy setelah kehabisan cara, saat itu Islam padahal masih lemah, kehabisan secara argumen sudah nggak bisa, dengan apapun sudah nggak bisa, bahkan ditawarkan Rasul apapun nggak bisa. Bahkan pernah dalam surah Nabawiyah itu orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy datang kepada pamannya Abu Thalib, mengatakan, wahai Abu Thalib, syekh kami, orang tua kami di sini, anak saudara kamu itu udah membuat kami susah, banyak orang yang pecah keluarganya, kadang ngikutin ajarannya, segala cara udah kita lakukan, diintimidasi, disiksa anak buahnya, diusir juga, mereka tetap terus berkembang. Sudah kami udah nggak bisa lagi menghadapi hal tersebut. Kalau mau dunia, kami akan kasih jadikan, ingin raja, kami jadikan raja dia, katanya. Kalau mau perempuan, kami carikan yang paling cantik di negeri Arab ini. Kalau mau harta, kami kumpulkan seluruh harta untuk dia, tapi hentikan dakwahnya. Maka disampaikanlah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, wahai ammi, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di sebelah tanganku dan bulan di sebelah kiriku, wallahi, demi Allah, saya tidak akan tinggalkan dakwah ini. Dua pilihanku, saya mati dalam kebenaran atau Islam ini akan tegak tersebar seluruh dunia. Udah kehabisan cara, jadi sudah akhirnya mati bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka bermusyawarah, kira-kira apa yang bisa menghentikan dakwahnya. Maka mereka datang kepada Rasulullah, kita minta supaya belah bulan. Kan nggak mungkin bulan itu bisa dibelah, ya kan, kita gitu minta sesuatu yang secara nalar nggak mungkin itu terjadi. Datanglah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, riwayat Bukhari meriwayatkan hadis sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu maqal, insyaqal qamaru ala ahdi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam firqataini, firqatun fawqal jabali wa firqatun dunahu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishhadu, subhanallah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, telah terbelah bulan menjadi dua. Telah terbelah bulan menjadi dua di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi dua bagian terpisah. Satu bagian di atas gunung, satu bagian di luar gunung. Kemudian Rasulullah mengatakan, isyhadu, saksikanlah wahai manusia. Saksikanlah wahai manusia, dengan angkat jempol terbelah menjadi dua, satu bergeser, satu tetap di atasnya. Maka Rasulullah mengatakan, isyhadu, saksikanlah wahai manusia. Dalam riwayat yang lain, Anas mengatakan, sa'ala alul Makkah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatan, fansaqal qamar bi Makkah marrataini fanazalat iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Alul Makkah meminta kepada Rasulullah dalil, hujjah tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terbelahlah dua di Mekah, bahkan dua kali terjadi. Dua kali. Maka turunlah ayat iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah datang, telah dekat hari kiamat, dengan tandanya telah terbelah bulan. Ahli tafsir ada yang berbeda, mengatakan terbelahnya bulan nanti akan terjadi. Tapi jumhur ulama mengatakan, kalau kita lihat sigoh bentuk kalimat bahasa Arabnya wang syaqal qamar, berarti telah terjadi. Dan ini telah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Wa iyyaraw, kalau mereka melihat terbelahnya, peristiwa bulan terbelah itu, mereka mengatakan, hada sihrum mustamir. Ini adalah sihir yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Wah, ini masih sihir ini nggak benar, kata mereka. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka terbelahnya bulan menjadi dalil kebenaran Islam dan menjadi dalil telah dekatnya hari kiamat. Telah dekatnya hari kiamat. Kemudian dari sisi kajian ilmiah, terbelahnya bulan pun telah dibuktikan. Telah dibuktikan. Para ahlu
sains dan teknologi telah meneliti bab ini. Dia telah meneliti bab ini. Bahkan di zaman dunia sedang dalam kondisi yang parah, maka pemerintah Amerika Serikat kurang lebih pada tahun 1969 mengutus 2 orang astronotnya. Yang pertama siapa? Edwin Aldrin dan Neil Armstrong. Naik ke bulan. Dia dengan menggunakan pesawat Apollo 11. Ini menjadi perbincangan yang luar biasa di zaman itu. Telah turun dari bulan, maka terjadilah dunia mengkritik Amerika. Mereka mengatakan dunia sedang dalam kondisi parah ekonominya. Kalian habiskan ratusan miliar dolar Amerika untuk hanya mendaratkan 2 astronominya di bulan. Maka untuk menjawab nyinyiran daripada dunia, ya, maka diadakanlah dialog langsung di salah satu stasiun TV. Nah, kisah yang lain, ada seorang Inggris yang namanya berubah menjadi Daud Musa Bigchok, yang kemudian menjadi ketua perhimpunan Islam di Inggris. Nah, pada waktu yang tidak lama beliau pernah dikasih Quran oleh teman orang Muslim. Ketika dibuka Quran tersebut ternyata tentang surat Al-Qamar. Apabila datang waktu hari kiamat telah dekat, maka terbelah bulan. Dia bilang agama enggak benar ini, masa bulan terbelah, tutup. Bertahun-tahun berbulan-bulan beliau enggak pernah baca. Nah, kembali kepada kisah yang pertama tadi. Ketika diadakan wawancara langsung dengan para astronomi Amerika Serikat, qadarullah beliau sedang di depan TV. Karena siaran langsung ini, terjadilah dialog yang luar biasa. Dia mulai tergerak hatinya. Wah, ini ada kaitannya dengan yang pernah saya baca di Quran. Walaupun dia belum Muslim. Terjadilah dialog di antaranya bahwa kritikan daripada masyarakat dunia, ada yang via langsung, ada yang via telepon dan sebagainya, dijawab oleh ilmuwan Amerika tersebut. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya usaha pemerintah kami menghantarkan kami sampai ke bulan itu bukanlah sia-sia. Kami telah membawa penemuan-penemuan baru yang dunia akan menggunakan penelitian ratusan tahun enggak akan pernah bisa. Yaitu apa? Kami telah membuktikan bahwa bulan tersebut telah terbelah menjadi 2. Kami telah membuktikan bahwa bulan telah terbelah menjadi 2. Nah, orang Britania ini, orang Inggris tersebut, Daud Musa Bigchok ini, pas sedang melihat televisi, dia langsung loncat mengambil Quran, dibaca lagi. Itulah asbab dia masuk ke dalam Islam. Tapi bukan babnya kita bahas secara detail ya, waktu masalahnya. Intinya secara kajian sains dan teknologi, bulan pernah terbelah menjadi 2 itu dibuktikan secara ilmiah. Dikatakan oleh mereka di bulan itu ternyata kayak semacam ada sabuk yang melingkari bulan, yang itu sampai tembus ke dalam tengah bulan. Dan itu menandakan bulan itu pernah terpisah kemudian dempet lagi. Dan itu jadi dibuktikan. Dan itu menunjukkan tentang kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala pernah berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq." Kami akan menunjukkan kebenaran-kebenaran Al-Qur'an dan Islam ini kepada kalian wahai manusia di jagat raya ini, dan juga pada diri-diri kalian agar kalian faham bahwa agama Islam adalah agama yang hak. Kemudian ada lagi informasi yang luar biasa juga, di mana memang dalam beberapa riwayat hadis dilemahkan oleh sebagian, tapi sejarah dan penemuan juga telah membuktikan bahwa ternyata terbelahnya bulan itu menjadi sebab masuknya seorang raja India di zaman itu. Gitu. Saya buka dan coba saya print. Ada satu majalah khusus namanya Nidaul Hind berbahasa Arab yang menceritakan dengan detail kisah seorang raja India, ya, seorang raja India yang masuk dalam Islam, namanya di wilayah Kerala, di wilayah Kerala namanya. Dan ini dibuktikan dengan berkali-kali. Di mana pada saat terbelahnya peristiwa bulan tersebut, dia bersama istrinya itu sedang di atas istana. Dia melihat
kok ada bulan terbelah, gimana ceritanya? Dan terlihat di benua India, masuk kalau tidak salah sekarang masuk ke India Selatan lah. Nah, maka dia mengatakan, wah ini kejadian alam yang luar biasa. Hati raja dan permaisuri bergetar melihat fenomena yang alam yang luar biasa ini. Dia masih bertanya-tanya. Kemudian tidak lama datanglah para saudagar-saudagar Arab atau non-Arab yang datang dari negara Arab yang membawa kabar tentang terjadi keanehan. Ada seorang orang yang mengaku nabi diminta saksi dan bukti tentang kenabiannya, maka bulan terbelah. Maka mereka dikumpulkan. Para saudagar itu yang datang dari Arab dikumpulkan, kemudian disuruh bercerita apa yang mereka tahu. Setelah dia mantap dan yakin, kemudian dia kumpulkan seluruh orang-orang kepercayaan orang raja tersebut dan pesan kepada anak-anaknya juga bahwa saya tinggalkan kerjaan ini, saya ingin mencari nabi itu. Ini kisahnya. Dia kemudian melakukan perjalanan sampai ke saat itu masih di Mekah. Dia masih di Mekah. Dalam beberapa riwayat, tapi riwayat yang dilemahkan, bahwa dalam riwayat Mustadrak Al-Hakim dikatakan bahwa ada raja dari India yang bawa satu keranjang zamzabil. Zamzabil itu jahe, dan memang di sana termasuk penghasil jahe, dan dibagi-bagikanlah kepada sahabat yang hadir. Dan dialah raja itu yang dimaksud. Raja itulah yang dimaksud. Dalam beberapa catatan sejarah, memang raja ini dipanggil dengan berbagai macam panggilan. Dan berbagai macam panggilan. Ada yang mengatakan raja Kiriman, Farmash, dan seterusnya. Itu nama-nama panggilan. Intinya seorang raja pertama India yang masuk Islam. Dan dia meminta para dai untuk berdakwah di wilayah India, di wilayah kerajaannya. Tapi beliau masih di sana untuk belajar agama. Maka dikirimlah seorang sahabat namanya Malik bin Dinar, dan kemudian membangun masjid di sana. Dan beliau membuat surat agar orang ini, utusanku dan permintaanku untuk turun kemari mengajak kalian kepada Islam, tolong disambut. Maka seluruh raja, seluruh perwakilan raja dan orang-orang kepercayaannya masuk Islam, dan kemudian menjadi raja dan negara pertama yang memeluk Islam di zaman itu. Dan dibuktikan dalam sejarah masjid peninggalannya, dan prasasti-prasasti juga masih ada di sana. Jadi, bahkan beberapa tahun yang lalu terjadi wawancara di televisi India tentang keturunan raja ini. Benar apa enggak sih cerita bahwa nenek moyang kamu dulu pernah masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW gara-gara bulan terbelah? Maka dibuktikan iya benar. Itu kisah turun-temurun pada pada kisah keluarga mereka. Bahkan ditemukan juga bukti lain, di manuskrip tua di wilayah Inggris yang diambil dari negara India, karena India dulu menjajah Inggris. Manuskrip Quran tersebut setelah diterjemahkan, ternyata isinya adalah bercerita tentang raja pertama India yang memeluk Islam gara-gara melihat bulan terbelah di Malabar. Dia di Malabar, dan namanya di sini disebut Cakrawati Farmash. Dia masuk ke dalam Islam. Dan ini semua adalah bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka sesuatu yang dianggap tadi yang mustahil bisa terjadi, dan ternyata itu menjadi sebab ribuan orang kemudian masuk Islam. Nah, kembali ke si raja tersebut, Cakrawati Farmash itu kemudian mau kembali ke wilayah India. Qadarullah, ketika beliau transit di wilayah Oman, meninggal dunia. Kemudian dalam buku ini diterangkan, atau dalam lembaran yang saya print ini diterangkan, kalau ingin membuktikan di tempat yang ditunjukkan dalam buku ini, ternyata memang begitulah kisah orang-orang tua di sana. Di sini dulu terdapat kuburan seorang raja India yang pulang dari ngaji dengan Rasulullah, kemudian meninggal dunia di tengah perjalanan. Dan juga dibuktikan bukti-bukti sejarahnya semua ada di sini, memang berbahasa Arab. Nah, kembali kepada maksud ma'asyiral muslimin, maka terbelahnya bulan ini telah terjadi di zaman Rasulullah masih hidup. Di zaman Rasulullah masih hidup, menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Ini di antara bukti tanda hari kiamat yang telah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW.